tips merawat ikan cupang. Ikan cupang telah menjadi salah satu jenis ikan hias yang makin banyak dipelihara dan dibudidayakan oleh peternak dalam beberapa waktu belakangan. Ragam warna dan sirip yang indah menjadi keunggulan dari ikan dengan nama ilmiah beta tersebut. Selain itu, sikapnya yang agresif menjadi sesuatu yang unik untuk dipelihara di rumah. Bagi kamu yang berencana atau baru memelihara ikan cupang, ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan agar bisa merawatnya dengan baik dan sehat. Apa aja sih hal yang harus kalian perhatikan itu? Simak video yang sudah saya rangkum berikut ini, dan jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan klik tombol subscribe. Terima kasih. Nah, yang pertama adalah ganti air 2 hari sekali. Kebersihan dan kesehatan air akuarium adalah hal penting untuk menjaga keindahan ikan cupangmu. Oleh karenanya, gantilah air dalam akuarium beberapa hari sekali. Mengganti airnya sebanyak 2 hari sekali juga sangat direkomendasikan. Penggantian air bisa menggunakan selang kecil atau selang aerator agar penggantian air lebih efisien jika kalian memiliki lebih dari satu akuarium atau wadah cupang. Apabila pada akuarium cupang kalian sudah ditumbuhi lumut dan terlihat berkerak, segera cuci akuarium cupang kalian agar tidak menimbulkan bibit penyakit. Karena awal mula cupang sakit salah satunya karena kebersihan wadah yang tidak terjaga. Sebenarnya, ikan cupang termasuk jenis ikan yang tahan banting dan mudah beradaptasi. Tapi apabila kualitas air dan wadah pemeliharaannya tidak diperhatikan dengan baik, maka itu bisa merusak sirip cupang kalian. Yang kedua adalah pindahkan ikan cupang tanpa menyentuhnya. Ikan cupang punya sirip ekor yang mudah rusak, jadi pastikan untuk memindahkannya dengan hati-hati saat sedang menguras air dalam akuariumnya. Memindahkan ikan cupang bersamaan dengan sedikit air juga lebih direkomendasikan dibandingkan memindahkan ikan cupang dengan tangan ataupun jaring. Hal ini untuk mengurangi resiko sirip atau ekor yang rusak atau patah saat tersentuh. Yang ketiga, beri pakan hidup dibanding pakan kering. Salah satu cara penting dalam perawatan ikan cupang adalah memberikannya makan secara rutin, setidaknya 2 kali sehari pada siang dan malam. Namun, untuk bisa memaksimalkan pertumbuhan yang baik bagi ikan cupang, kamu harus memberikan pakan atau makanan terbaik yang kaya akan gizi untuk mereka. Biasanya, jentik nyamuk menjadi pilihan yang baik dan umum digunakan sebagai pakan ikan cupang. Tapi ini bukanlah satu-satunya pakan hidup bagi ikan cupang. Kalian bisa memberikan pakan hidup lain, yakni cacing darah, cacing sutra, kutu air, dan artemia. Akan tetapi, apabila di daerah kalian kesulitan untuk mendapatkan pakan hidup, bisa diselingi dengan pakan kering seperti pelet ikan ataupun cacing beku. Karena hanya sebagai selingan, jangan dijadikan sebagai pakan utama ya si pelet ikan ini, karena yang terbaik tetap pakan hidup untuk cupang kalian. Yang keempat, beri daun ketapang kering dalam air sebagai antibiotik. Selain secara rutin membersihkan air dalam akuarium serta memberikan makanan bernutrisi tinggi, meletakkan daun ketapang pada akuarium ikan cupang dapat memberikan manfaat bagi kesehatan ikan cupang. Daun almond India atau yang biasa dikenal dengan daun ketapang digunakan di seluruh dunia oleh mereka yang merawat ikan cupang. Daun ini diklaim sebagai pengobatan homeopati untuk berbagai penyakit dan kondisi yang dimiliki ikan cupang. Daun ini sangat populer di Asia Tenggara dan India. Hal itu dimulai ketika daun-daun ini gugur secara alami di perairan yang terdapat ikan. Ternyata ikan yang terkena daun ketapang ini lebih tahan terhadap penyakit, memiliki sirip dan sisik yang lebih kuat dan sehat. Dengan meletakkan daun ketapang pada akuarium ikan cupang, dapat menurunkan pH air akuarium hingga memiliki efek antibakteri dan anti jamur. Tak hanya itu saja, daun ketapang juga dapat menyediakan sumber makanan bagi ikan. Saat daunnya terurai, seringkali diselimuti oleh biofilm yang bisa menjadi makanan ikan cupang.
Ikan yang berasal dari sungai seperti cupang akan merasa berada di dalam habitatnya, karena daun ketapang ini membantu membuat air keran seperti air di habitat mereka. Daun ketapang memiliki kandungan asam tanin yang dapat menjadi obat bagi ikan, bahkan manusia. Ketika daun ketapang ini direndam di dalam akuarium, warna air akan berubah kecoklatan. Ini karena saat daun ketapang membusuk, mereka melepaskan tanin. Meskipun ini mungkin terlihat sangat mengkhawatirkan, ini sama sekali tidak berbahaya bagi ikan. Tips yang kelima yakni beri garam khusus ikan hias dalam airnya. Dalam memelihara ikan cupang, terdapat berbagai macam hal yang dianjurkan, yang mana anjuran tersebut perlu diterapkan untuk memastikan ikan cupang bisa hidup dengan baik. Memberikan garam pada air di wadah atau akuarium ikan cupang merupakan salah satu hal yang dianjurkan ketika seseorang merawat ikan cupang. Garam yang dimaksud bukan garam dapur yang biasa kamu gunakan untuk memasak. Garam ikan ini adalah garam khusus untuk ikan hias yang bisa kalian dapatkan di toko ikan hias di daerah kalian tinggal. Jika kamu adalah seorang pemula dalam memelihara ikan cupang, maka hal ini mungkin membuatmu bingung dan tak mengerti apa tujuannya. Namun, perlu kamu ketahui bahwa garam ikan yang diberikan kepada ikan cupang memiliki manfaat tertentu yang baik untuk ikan cupang. Manfaat tersebut adalah, yang pertama, membunuh dan mencegah berkembang biaknya parasit. Efek dari bakteri atau parasit itu biasanya membuat ikan cupang mengalami ekor kuncup, white spot, dan pop eye atau mata bengkak. Maka dari itu, penggunaan garam untuk ikan cupang bisa dikategorikan sebagai antibiotik. Yang kedua, mengurangi atau mencegah stres pada ikan cupang. Kalau ikan cupang milikmu stres, maka itu akan mengganggu proses keluar masuknya cairan di dalam tubuh ikan cupang tersebut. Kasus ini biasanya terjadi ketika ikan cupang pertama kali baru mengganti air dan dipindah wadah atau soliter. Yang ketiga, sebagai jamu untuk ikan cupang. Garam bisa berfungsi sebagai jamu untuk ikan cupang yang mana baik untuk kehidupan mereka. Namun, anjuran penggunaan garam ikan untuk ikan cupang harus diperhatikan. Jangan terlalu banyak menaburkannya. Kamu cukup menaburkan garam sebanyak 0,1% dari keseluruhan air dalam akuarium. Selain itu, garam ikan bisa juga digunakan ketika ikan cupang lemas, nafsu makan berkurang, hingga ikan cupang yang menggesek-gesekkan badannya di akuarium, yang mana bisa jadi parasit sedang menyerang ikan cupangmu. Yang keempat, untuk mengobati beberapa penyakit ikan cupang. Ikan cupang yang terinfeksi, baik itu infeksi jamur, bakteri, atau sakit karena ikan cupang habis dibiakan, maka garam ikan berfungsi untuk mengatasi hal tersebut. Untuk hal ini, kamu perlu melarutkan garam ikan terlebih dahulu. Cara melarutkannya menggunakan botol plastik air minum kemasan ukuran 600 ml yang kecil, dan lubangi tutup botolnya. Masukkan garam ikan ke dalam botol plastik sekiranya sekitar 1 sendok teh. Lalu, masukkan air ke dalamnya. Larutkan garam dan air dengan dikocok agar larut merata. Kemudian baru berikan air larutan garam yang ada di botol ke akuarium ikan cupang. Berikan sewajarnya saja, jangan terlalu banyak. Yang kelima, untuk membersihkan badan ikan cupang, garam ikan juga berfungsi untuk membersihkan badan ikan cupang dari kuman atau jamur maupun parasit yang sudah menempel di badan ikan cupang. Garam ikan bisa untuk melepas parasit dan kuman yang sudah nempel di ikan dengan kadar dosis garam tertentu. Jadi, dalam hal ini kamu bisa memberikan garam ikan sedikit lebih banyak. Setelah air di akuarium ikan cupang terdapat garam ikan, lama-kelamaan parasit atau kuman ini secara tidak langsung atau secara perlahan akan mati. Dan ikan pun kembali pulih atau sembuh dan bisa kamu nikmati lagi keindahannya. Untuk tips yang terakhir atau yang keenam, beri obat biru saat ekor atau sirip ikan cupang patah. Patahnya sirip atau ekor ikan cupang pasti membuat kita panik. Tapi tenang saja, kamu bisa membantu proses penumbuhan kembali ekor atau sirip ikan cupangmu jadi lebih cepat kok. Caranya,
Berikan obat biru secukupnya pada air akuarium. Hasilnya, proses pemulihan ikan cupangmu bisa berlangsung lebih cepat, bahkan kurang dari 1 minggu, bergantung dari tingkat kerusakannya. Nah, itu adalah tips-tips dalam memelihara ikan cupang. Bagi kalian yang masih awam dan belum pernah memeliharanya, silahkan disimak dan dicermati dengan baik ya. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyimak penjelasan saya hingga selesai. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share apabila kalian merasa informasi yang sudah saya berikan dirasa bermanfaat. Bye!